Aspal kota Medan tidak pernah benar sepi. Di atas hamparan hitam inilah ribuan roda berputar setiap hari demi mengejar kepastian nasib. Puluhan tahun lalu, kota ini menggantungkan seluruh denyut nadinya pada kotak-kotak besi yang kita kenal sebagai angkutan kota. Mereka adalah penguasa jalanan yang menguasai setiap sudut wilayah. Namun kini, roda zaman bergulir kian cepat. Sang raja jalanan perlahan mulai tersisih, tergilas oleh modernisasi yang membuat ruang hidup mereka semakin tersempit. Nama saya Muhammad. Saya udah jadi sopir angkot sejak muda, kurang lebih 20 tahun. Nah, kalau sekarang angkot yang saya bawa ini PU 46, tracknya dari Tembung menuju Simpang Limun. Dulu kami ini bisa dibilang raja jalanan. Kemana-mana orang pasti nyari angkot. Tapi kalau sekarang bisa kalian lihat sendiri, orang-orang udah nggak ngelirik kami lagi. Bagi seorang pengemudi, waktu adalah komoditas berharga yang membakar rezeki. Namun, pagi hari di kota ini tak lagi ramah. Pada jam-jam sibuk saat masyarakat mulai beraktivitas, para supir justru kerap terjebak, lumpuh di dalam labirin antrian bahan bakar yang menyita setengah badan jalan. Setiap menit yang terbuang di tengah kepungan asap knalpot ini berarti hilangnya peluang untuk mendapat nafkah. Jalanan yang seharusnya menjadi ladang penghidupan kini berubah menjadi ruang tunggu yang melelahkan fisik dan batin. Sekarang ini mau nyari sewa, bagian itu susahnya minta ampun. Padahal jam 6 sampai jam 8 pagi itu kan waktu yang emasnya kami buat narik anak sekolah sama orang kerja. Tapi kenyataannya jalan ke arah Tembung ini selalu macet, truk tronton karena antrian solar di SPBU. Kami bisa kejebak berjam-jam. Akhirnya penumpang yang harus naik angkot kami malah pindah ke penumpang yang lain karena takut telat jika kami habis uang di jalan. Ketika seluruh sistem beralih ke ranah digital, ketidakpastian baru justru muncul di lapangan. Regulasi yang semula digagas untuk menciptakan keteraturan kerap kali menjelma menjadi beban baru yang menyulitkan. Masalah teknis pada barcode subsidi hingga kuota yang tiba-tiba habis tanpa kejelasan menjadi hantaman telak bagi para supir di ujung antrian panjang. Hak mereka yang telah seharian memeras keringat di jalan lenyap begitu saja akibat celah dalam sistem. Urusan barcode ini betul-betul bikin kami pusing. Sering banget pas giliran saya mau isi minyak, petugas bilang kuota harian saya sudah habis. Padahal belum ada isi dari pagi. Ternyata barcode kami dicuri atau digandain sama orang yang nggak bertanggung jawab. Kami yang kerja jujur, jalan malah nggak kebagian minyak subsidi. Ujung-ujungnya terpaksa beli yang non-subsidi, yang harganya lebih mahal. Atau mending gak usah narik angkot sama sekali. Sistem barcode ini katanya bikin tertib, tapi malah bikin kami sengsara. Kalau ditanya soal kondisi narik angkot 46 sekarang, parah kali lah nak. Mengharap angkot penuh kayak dulu itu rasanya sudah mustahil. Sekarang ini bisa dapat uang bersih yang pas-pasan buat makan sehari-hari aja kami udah bersyukur kali. Penumpang turun drastis sekarang karena zaman udah serba pakai aplikasi sekarang. Penumpang punya banyak pilihan yang jauh lebih cepat dan nyaman. Makanya angkot tua kayak kami ini perlahan-lahan ditinggalin oleh masyarakat. Sepalimun. Ayo dek, langsung jalan dek. Loyalitas di antara jalan raya kini telah kadaluarsa. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh satu sentuhan aplikasi telah sepenuhnya merebut hati masyarakat kota. Pinggiran jalan yang dulunya padat oleh antrian penumpang kini bertransisi menjadi titik penjemputan transportasi daring yang sunyi. Angkot kini hanya mampu menyaksikan dari tepi jalan, melihat mata pencarian mereka perlahan dialihkan oleh digitalisasi. Tadi itu sebetulnya langganan tetap saya.
yang biasa naik dari Tembung. Tapi hari ini dia lebih memilih naik ojek online. Ya, kita harus akuin, ojol itu kan jemputnya langsung di depan rumah, terus sering ada diskon dari aplikasinya. Sedangkan kalau naik angkot saya, mereka bakal ketahan macet parah gara-gara kelangkaan minyak di jalan tadi. Makanya masyarakat jadi makin malas naik angkot. Atas nama kemajuan, tata kota memang harus tetap berbenah. Kehadiran moda transportasi publik yang ramah lingkungan dan ekonomis tentu menjadi pilihan masyarakat. Namun, di sisi lain, bagi para pelaku transportasi konvensional, bus listrik ini menyerupai badai yang meruntuhkan pilar ekonomi mereka. Di balik nyamanan fasilitas AC, ada nasib para pekerja jalanan yang tersisih, tanpa pernah diberi kesempatan memadai untuk ikut beradaptasi. Tahulah kalau bus listrik Cluster Pemko Medan itu bagus buat masyarakat. Mobilnya baru, bersih, pakai AC lagi. Tapi jujur aja, nampaknya langsung mematikan pendapatan kami, para sopir angkot. Penumpang mulai pindah ke sana. Medan ini memang makin maju. Tapi sayangnya kemajuan itu malah mengorbankan nasib kami. Kami kesisih gitu aja tanpa pernah diajari gimana cara biar bisa ikut berkembang. Orang luar sana seringkali gampang bilang, kenapa nggak pindah kerja aja jadi driver ojol atau taksi online. Tapi apa pindah kerjaan itu segampang yang diomongin? Umur saya udah segini. Saya ini gagap teknologi, nggak paham aplikasi gitu. Mau beli HP Android aja uangnya dari mana? Belum lagi modal buat nyicil motor atau mobil baru yang sesuai standar aplikasi mereka. Apalagi urusan surat-surat kayak SIM yang mati atau buat ngebikin SKCK. Kami bertahan di angkot tua ini bukan karena keras kepala, tapi memang karena nggak ada pilihan lain. Cuma ini satu-satunya keahlian yang saya punya dari muda buat tetap bertahan hidup. Hari tidak berakhir dengan kantong yang terisi penuh, melainkan dengan kalkulasi harian yang menyesakkan dada di pengunjung perjalanan. Kenyataan pahit ini harus dinegosiasikan bersama Toke. Ketika target setoran tidak lagi mampu terpenuhi, batas antara bertahan hidup dan kepasrahan total menjadi teramat tipis. Zaman sekarang ini, ekonomi Toke pun ikut hancur. Jangan bawa pulang uang buat istri di rumah. Buat untuk uang setoran harian aja sering gak cukup. Untungnya Toke pun paham situasi lapangan karena saya udah puluhan tahun ikut dia. Biasanya saya harus bawa setor 80-90 ribu sehari. Tapi sekarang janganlah buat setoran. Saya sendiri sering pulang bawa dengan tangan kosong. Gak bawa uang spesial pun buat makan keluarga. Kondisi sekarang ini betul-betul berat bagi kami. Zaman mungkin akan terus melangkah maju dan melupakan mereka. Namun, selama roda angkutan ini masih mampu berputar, sang sopir akan tetap bertahan di atas aspal, menjaga sisa-sisa nafas kehidupan di balik kemudi tua yang diam-diam turut merawat sisa sejarah kota ini. Dulu, aku penguasa di kota Medan. Sekarang, kami sisa sejarah yang terlupakan. Di atas jok tua ini, kami gak nyari kaya lagi. Tapi, perjuangan bertahan hidup demi keluarga.